Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayura Anindya Feza dari kelas 10 Akuntansi 1. Di sini saya akan membahas surat menyurat. Apa sih itu surat menyurat? Surat menyurat dalam berkomunikasi, manusia saling memberikan informasi dengan berbagai cara. Pemberian informasi dilakukan dengan dua cara, yaitu secara lisan maupun secara tertulis. Informasi secara lisan terjadi jika si pemberi informasi langsung berhadapan, baik langsung maupun tidak langsung. Proses komunikasi tersebut dapat dilakukan melalui telepon, radio, televisi, dan sebagainya. Jika tidak dapat berhadapan, komunikasi dilakukan melalui surat. Selanjutnya ada fungsi surat. Fungsi surat terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada sebagai alat komunikasi tertulis antar pihak, yang satu dengan yang lain. Yang kedua sebagai tanda bukti, dokumentasi, dan histori yang dapat disimpan dan dilihat kembali. Yang ketiga sebagai duta, wakil, atau barometer kemajuan institusi, organisasi, atau perusahaan yang mengirim surat. Yang keempat, sebagai medium interaksi, permohonan, pemberitahuan, permintaan, laporan, pernyataan, perintah, dan lain-lain. Yang kelima, sebagai pedoman, pengingat, keterangan, atau informasi untuk tindak lanjut atau pengambilan keputusan. Selanjutnya ada bahasa surat. Untuk bahasa surat resmi yang berisikan kepentingan tertentu. Untuk itu, kita menulis surat resmi harus menggunakan tata atau gaya bahasa yang formal dan jelas. Selain itu, bahasa yang digunakan juga harus efektif, baku, dan to the point. Selanjutnya ada bentuk-bentuk surat. Bentuk-bentuk surat terbagi menjadi 6 bagian, yaitu ada full block style, semi block style, intended style, hanging paragraph style, official style. Selanjutnya ada pengertian lipatan surat. Lipatan surat adalah sebuah bentuk lipatan yang terjadi atau dilakukan pada surat yang ingin mengirim surat amplop. Tujuannya agar surat yang diterima nantinya tetap dalam keadaan baik, formal maupun non-formal. Lipatan surat yang tidak rapi akan memberikan kesan tidak menyenangkan untuk penerima surat, apalagi ketika surat tersebut untuk antar instansi. Oleh karena itu, perlu menghindari lipatan surat secara asal-asalan. Selanjutnya, ada jenis-jenis lipatan surat. Lipatan surat dibagi menjadi 8 lipatan. Yang pertama adalah lipatan surat baku atau standard font yang merupakan jenis lipatan standar yang biasanya digunakan seperti namanya, yaitu standard font. Biasanya penggunaan lipatan surat ini bisa dengan berbagai kesempatan dan tujuan. Untuk melipat surat dengan standard font ini cukup mudah. Kalian cukup untuk melipat surat menjadi 3 sebagian sama besarnya. Yang selanjutnya ada yang kedua, lipatan surat. Jenis lipatan surat yang kedua ini adalah lipatan setengah baku atau semi standard font. Hanya saja lipatan setengah baku ini memiliki perbedaan dikit di bagian atasnya. Cara melipatnya pun cukup mudah dan sedikit mirip dengan lipatan baku dan dengan melipat surat menjadi 3. Hanya saja untuk lipatan setengah baku ini Anda dapat melipat bagian 1 dan 2 sama besarnya. Sedangkan yang bagian ketiga memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding bagian ke-1 dan ke-2.
Selanjutnya, ada jenis lipatan surat yang ketiga, yaitu jenis lipatan akordeon. Jenis lipatan ini merupakan versi lainnya dari lipatan baku. Bentuk lipatan akordeon ini mirip seperti alat musik tus yang asalnya dari Jerman, yaitu akordeon yang bentuknya berlipat. Untuk membuat lipatan surat akordeon ini, Anda perlu membagi 3 bagian sama besar. Bagian pertama Anda lipat ke atas, sedangkan bagian bawah atau bagian ketiga Anda lipat ke bawah. Lipatan surat akan membentuk seperti akordeon. Selanjutnya ada jenis-jenis lipatan surat yang keempat. Lipatan surat yang keempat adalah lipatan surat semi akordeon. Jenis lipatan ini mirip seperti lipatan akordeon, hanya saja memiliki perbedaan di salah satu ukuran lipatan. Cara melipat surat semi akordeon ini sama seperti lipatan akordeon, yaitu melipat surat menjadi 3 bagian. Hanya saja pada bagian ketiga, lipatan tersebut lebih kecil dari 2 lainnya, sehingga 2 lipatan akan sama besar, sehingga 1 lipatan lainnya akan lebih kecil. Selanjutnya ada jenis lipatan surat yang kelima, yaitu lipatan tunggal. Lipatan surat yang paling mudah adalah jenis lipatan ini, yaitu lipatan tunggal atau single fold. Jenis lipatan surat ini sangat mudah karena Anda hanya perlu melipat surat menjadi 2 dengan sama besar. Proses melipat ini bisa Anda lakukan sangat cepat dan mudah. Selanjutnya, ada jenis lipatan surat yang keenam, yaitu lipatan surat ganda. Seperti namanya, jenis lipatan surat ganda ini tentunya surat dilipat ganda. Untuk mendapatkan lipatan ganda atau paralel double fold adalah dengan melipat surat menjadi 2 bagian sama besarnya, seperti halnya melipat surat untuk lipatan tunggal. Setelah itu, Anda perlu melipat lagi menjadi 2 bagian. Dengan begitu, hasil akhirnya nanti akan menjadi 4 bagian lipatan. Selanjutnya, ada jenis lipatan surat yang ketujuh, yaitu lipatan surat Prancis atau French fold. Lipatan jenis French fold ini digunakan oleh bangsawan Eropa dan raja. Untuk membuat lipatan surat Prancis ini, Anda perlu melipat surat menjadi 2 bagian yang sama besar. Setelah itu, Anda dapat melihat kembali lipatan surat yang tadi menjadi 2 bagian, sehingga akan menghasilkan 4 bagian lipatan yang sama besar. Bagian surat yang paling atas menghadap ke depan, dan bagian lainnya pun mengikutinya. Yang selanjutnya, ada jenis lipatan surat yang ke-8, yaitu lipatan baron. Lipatan baron atau baronial fold biasanya diaplikasikan untuk surat-surat penting, seperti surat dinas yang akan menghasilkan lipatan panjang. Oleh karena itu, amplop yang digunakan juga harus yang panjang. Untuk mendapatkan lipatan surat baron ini, Anda perlu melipat surat menjadi 2 dengan sama besar. Lipat sedikit bagian ujung kanan dan kiri memanjang. Lipatan ini akan memberikan hasil bentuk bingkai atau frame.